Ya. Kelas 1 sama kelas 2. Iya, kelas 1 dan kelas 2. Susah nggak sih beli mentransfer ilmu? Karena kalau kelas 1 kelas 2 udah gen alpha kan sekarang ya. Susah nggak sih beli untuk istilahnya tuh mendelivery materi-materi pembelajaran tuh ke siswa sekarang? Kalau dibilang susah atau enggaknya itu tergantung sama siswanya itu sendiri. Nah, kebetulan sekolah saya kan ada di desa gitu. Jadi siswa-siswa di desa itu ada sedikit kita perlu treatment khusus untuk mengajak mereka mau belajar seperti itu. Karena desa itu mungkin masih pemikirannya itu belum mau untuk belum tahu tentang pendidikan itu penting gitu. Mereka hanya taunya bermain dan bermain. Nah, untuk treatmentnya saya yang lakukan di sekolah saya itu dengan mengajak siswa ketika belajar itu menggunakan media interaktif. Nah, kita sebagai guru itu zamannya itu sudah beda. Dulu mungkin kita banyak melakukan guru itu ceramah seperti itu. Namun sekarang kan perkembangan teknologi dan banyak software atau platform digital yang disediakan. Kita bisa akses di YouTube atau di Google. Itu bisa kita kembangkan membuat sebuah media interaktif. Nah, media itu yang saya selalu pakai ketika mengajar siswa di kelas. Nah, untuk hasilnya itu siswa akan aktif untuk belajar. Mereka rasa ingin tahunya itu akan meningkat. Kenapa? Karena kita menyediakan di media itu video pembelajaran, kemudian latihan soal. Nah, di sana siswa akan menganalisa, mencari jawaban di video kita. Nah, kita sebagai guru cuma mendampingi. Mungkin nanti ada hal yang ingin ditanyakan oleh siswa atau kurang dimengerti, baru kita ikut mendampingi sebagai fasilitator saja seperti itu. Sebagai fasilitator. Nah, ini menjadi pertanyaan juga, apakah ini metode atau multimedia pembelajaran interaktif ini lebih ke karena IPA-nya? Lebih cocok IPA-nya atau mungkin juga di semua pelajaran bisa? Mungkin untuk medianya itu semua pembelajaran bisa kecuali matematika. Kenapa? Ada apa dengan matematika? Kalau matematika itu matematika agak susah kalau kita tidak menjelaskan secara rinci caranya, tahapnya ke siswa. Benar. Seperti itu. Makanya kalau matematika mungkin kita sebagai guru matematika itu harus memiliki sebuah effort yang lebih untuk membuat materi media interaktifnya itu. Gimana kita caranya merangkum di sebuah media itu supaya menjelaskan tahap-tahap dari pengerjaan soal matematika seperti itu. Oke, ternyata tidak gampang ya. Matematika ini dari dulu menjadi suatu pembelajaran, mungkin pelajaran yang agak effort sedikit gitu ya. Berarti dengan cara metode yang berbeda juga. Berarti ini yang menghafal kayak IPA, IPS ini bisa pakai metode interaktif? Bisa sekali. Kalau menghafal habis itu menganalisa itu sangat cocok untuk menggunakan media pembelajaran yang interaktif seperti itu. Jadi penasaran ya kayak gimana sih metode interaktif itu? Iya benar. Tapi di sini Beli istilahnya sebagai sahabat pembatik Bali gitu ya. Ini kemarin sempat bingung ya, ini maksudnya pembatik tuh. Pembatik itu apa? Pengrajin batik pengrajin batik buat gimana? Ataukah dia ke TIK-nya gitu, tiknya atau gimana gitu Beli? Mungkin saya sedikit singgung, pembatik itu merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh Kementerian Kemendikbudristek. Nah, di dalam pembatik itu semua guru seluruh Indonesia, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri, itu bisa mendaftar secara online di pembatik. Nah, dalam pembatik itu disediakan beberapa level dari 1 sampai yang tertinggi itu level 4. Nah, di setiap levelnya itu memiliki karakteristik tugas, penugasannya itu berbeda-beda. Nah, kebetulan kalau kita sebagai guru itu mampu mencapai level 4, nah di setiap level 4 itu merupakan perwakilan 30 besar di setiap provinsi di Indonesia. Nah, ketika nanti kita sudah bisa mencapai level 4, nanti akan di-ranking lagi 5 besar. Kemudian dari 5 besar itu akan melakukan tes untuk menjadi duta teknologi. Nah, duta teknologi sendiri ini itu dicanangkan oleh kementerian itu sebagai penyalur atau memberikan inovasi-inovasi kepada guru-guru di setiap provinsi untuk mengembangkan baik itu media ataupun model pembelajaran yang gunanya itu tentu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Widih.
Berat juga ya. Berat dong. Jadi susah karena sekarang menghadapi siswa itu yang kebanyakan memang nggak suka belajar. Iya. Nah, Gitu. emang pengaruh-pengaruh juga siapa lagi SMP gitu ya. Gen Iya. Alpha itu ya kita ngadepin Gen Z aja udah gimana gitu ya. Apalagi yang Alpha gitu kan. Iya. Tapi kalau untuk kita kira pembatik ini memang tugasnya pembatik gitu ya, ngajarnya pembatik ya. Ternyata bukan ya. Nah, ini dari segi membatiknya berarti ini ada pendidikan khusus yang beli dapetin atau bagaimana sebenarnya untuk menjadi sahabat pembatik ini? Untuk menjadi sahabat pembatik itu kita harus bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan di tiap levelnya seperti itu. Nah, kebetulan saya salah satu dari 30 besar di Provinsi Bali. Nah, untuk kemampuannya itu kita bisa belajar secara mandiri. Kalau level 1 itu kita diberikan tugas untuk meliterasi atau membaca makna di setiap di dalam PMM itu diberikan video. Nah, kita mencari maknanya dalam video itu, kemudian dikumpulkan, itu tugas level 1 literasi. Kemudian level 2 itu kita implementasi. Kita diberikan tugas untuk membuat video pembelajaran bagaimana cara kita mengajar di kelas, kemudian kita upload ke PMM. Nah, untuk level 3 itu tugasnya itu kita melakukan kreasi. Baik kita itu mengkreasikan model pembelajaran maupun kita membuat media pembelajaran interaktif, nanti akan dikumpulkan untuk level 3. Nah, untuk level 4 itu berbagi dan berkolaborasi. Kita ditugaskan sebagai guru yang lolos level 4 itu untuk berbagi ke setiap sekolah, berkolaborasi, baik itu mencanangkan sebuah model pembelajaran maupun pengembangan media interaktif, kita berikan penyuluhan ke guru-guru yang lain seperti itu. Oh, jadi ada penyuluhannya juga ya ke guru-guru yang lain. Berarti belum semua guru-guru menerapkan istilahnya metode-metode pembelajaran seperti itu. Ya, oleh karena itu diciptakanlah pembatik ini dari kementerian. Berarti ini guru terpilih dong ya? Ya, guru terpilih di setiap provinsi jika sudah masuk ke level 4. Nah, kebetulan kemarin kan ada kuliah umum, dikasih lihat sama panitianya itu dari tahun ke tahun peserta yang ikut. Yeah. Nah, kebetulan pada tahun 2024 itu jumlah pesertanya itu meningkat kurang lebih itu sekitar 371.000 yang mendaftar. Nah, seperti itu untuk peserta pembatiknya. 371.000. Gila sih, banyak banget ya. Ya, bagusnya itu salah satunya Kak Dwi yang bisa wakili Bali lah ya, 30 terbaik gitu kan. Dan wajar aja sih kenapa gitu ya. Ternyata guru pelosok pun bisa gitu loh untuk menjadi seorang yang berkompetisi di dunia nasional gitu guys. Nah, kalau untuk fasilitas sendiri gimana, Li? Untuk fasilitas yang didapat dari dari websitenya itu, fasilitasnya itu mungkin nanti dapat sertifikat sama materi-materi yang diajarkan, mungkin seperti itu untuk fasilitasnya. Kalau fasilitas pengerjaan tugas dan lain-lain itu kita sebagai peserta yang menyiapkan sendiri. Oh, berarti kayak laptop ya kita nyiapin sendiri gitu ya. Oke, jadi kalau kita lihat juga perkembangan pendidikan sekarang itu nggak cuma di notok di satu aja, misalnya kayak IPA, belajarnya nggak IPA aja, tapi nyerempet ke hal-hal lain juga biasanya tuh. Harus menyelipkan istilahnya wawasan kebangsaan yang kayak gitu juga. Itu masih berlaku nggak sih, Bli, di kurikulum sekarang, Bli? Untuk di sekolah saya penerapannya masih berlaku P5 mungkin disebutnya ya. Iya P5 itu. Itu masih berlaku. Kita sebagai guru itu menyisipkan P5. Kalau di sekolah saya itu untuk kegiatan P5 itu akan dibuatkan 3 minggu full seperti itu. Bulan biasanya itu bulan terakhir. Nah, kebetulan untuk P5 itu nanti akan dicanangkan bulan depan seperti itu, setelah Sumatip baru akan diadakan P5. P5 ini itu seperti pengembangan tentang keterampilan wawasan kebangsaan seperti itu kurang lebihnya. Oke. Tantangan-tantangan yang Bli hadapi selama istilahnya sebagai seorang sahabat pembatik di sini ya, apalagi mengetok